Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hei ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hei orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar kisah mujizat pada hari Sabat terjadi ketika Tuhan Yesus mengajar di salah satu tempat ibadat. Dan di situ ada seorang perempuan yang 18 tahun dirasuk roh. Dan nampak bagaimana penderitaannya, badannya sampai bungkuk, tidak dapat berdiri dengan tegak. Dan kita melihat belas kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang tanpa diminta, Tuhan melihat seorang yang menderita, kemudian ia menyembuhkannya. Kita melihat tindakan dan kuasanya yang penuh kuasa, sehingga seorang perempuan yang 18 tahun sakit akhirnya mendapatkan kesembuhan. Namun di pihak yang lain, kepala rumah ibadat menjadi gusar atas tindakan Tuhan Yesus ini. Dan akhirnya Tuhan Yesus menanggapi, "Hei orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum?" Orang-orang Farisi membiarkan binatang diselamatkan pada hari Sabat.
membawa ke tempat minum, dan orang Farisi menjadi penggalang bagi kesembuhan manusia ya, yang lebih ya, besar, berharga ya, dibanding binatang. Saudara-saudara kasih, penyembuhan ini menjadi tanda bahwa ya kerajaan Allah sudah datang, hadir di tengah-tengah manusia, di mana Tuhan Yesus ya membebaskan orang dari kuasa kegelapan, dari kuasa setan, iblis. Maka nampak nyata bahwa Allah hadir. Sekarang Allah yang berkuasa, Allah yang memerintah, Allah yang senantiasa merahmati manusia. Untuk itu kita pun dalam hidup ini menyadari akan ya kasih Allah ya, rahmat Allah yang senantiasa dilimpahkan ya kepada kita, dan kerajaan Allah ya sudah nyata datang ya, di tengah-tengah kita. Maka tanggapan kita sebagaimana tadi orang-orang yang melihat menyaksikan peristiwa penyembuhan ini bersukacita, dan juga ia yang disembuhkan memuliakan Allah. Maka hendaknya terhadap tanggapan kita ya terhadap rahmat Allah ya, kasih Allah, bahwa kerajaan Allah nampak hadir di tengah-tengah kita, kita pun juga harus ya, bersukacita, memuji Allah ya, memuliakan Allah, bersyukur kepadanya ya, karena ya kasih-Nya, kuasanya, rahmat-Nya, ya, kebesarannya dihadirkan di tengah-tengah kita. Allah sendiri yang menguasai kita ya, memimpin, merajai dalam hidup kita. Maka pantaslah dalam hidup ini kita senantiasa ya bersyukur, memuji Dia atas rahmat-Nya, kasih-Nya yang dilimpahkan kepada kita.